Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan. Saya percaya kita semua boleh bersuka cita hari Minggu ini. Saya yakin kita semua sudah siap di depan media kita masing-masing. Kita akan beribadah online hari ini. Kita percaya sekalipun kita tidak bisa bertemu secara fisik, tapi kita percaya kuasa Tuhan ada bersama dengan kita. Baik kami yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Kita akan sama-sama berdoa, kita mulai ibadah hari Minggu ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk datang beribadah kepadamu. Sekalipun kami harus ibadah secara online ya Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami yang ada di tempat ini. Engkau juga ada bersama dengan sidang jemaat yang ada di rumah mereka masing-masing. Bahkan semua yang menonton tayangan ini ya Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya Tuhan. Segala pujian kemuliaan kami kembalikan buat Engkau. Kami akan mulaikan ibadah kami pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, sidang jemaat GPD Lebong Siarang, bahkan siapapun yang menyaksikan tayangan ini, mari hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita tinggikan Tuhan, kita bangga kita punya Tuhan yang hebat, kita bangga kita punya Tuhan yang kuat, yang selalu memberikan kekuatan baru dalam hidup kita. Bapak Ibu siap memuji Tuhan? Haleluya. Mari bersama dengan musik kita bertepuk tangan pagi hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Karena hanya Dia yang layak terima pujian. Haleluya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat
berkuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian kemuliaan bagi-Mu. Kami bangga punya Allah yang sangat mengasihi kami. Engkau bukan hanya menyelamatkan kami, memberikan hidup-Mu bagi hidup kami ya Tuhan, tapi Engkau memberikan pengharapan bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Kami memuji Engkau Yesus. Haleluya. Dalam tangan-Mu
Ya Lomata Kalamasa. Kau Yesusku. Amin, haleluya. Ku percaya. Terima kasih Tuhan. Bangkitkan iman kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Amin Tuhan. Kau Yesus. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Ku percaya, ku ada lampu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus. Kuatku, ku percaya, ku benar. Sekali lagi, harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus, kuatku. Ku percaya, ku pada lampu. Ku percaya, ku pada lampu. Ku percaya, ku pada lampu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami percaya setiap pujian penyembahan kami boleh naik ke hadirat-Mu menyenangkan Engkau. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua. Firman-Mu adalah kebutuhan kami hari-hari ini Tuhan. Pakai hamba-Mu. Hamba-Mu tidak bisa berbicara tanpa penyertaan dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan urapi hamba-Mu, sertai dalam pemberitaan firman Tuhan ini, sehingga setiap firman Tuhan yang keluar dari bibir hamba-Mu itu boleh menjadi berkat untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Kami siap mendengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah secara online. Sekalipun ibadah kita secara online, biarlah kita tetap fokus, tetap sungguh-sungguh, supaya ketika kita beribadah kepada Tuhan, berkat Tuhan turun dalam ibadah itu. Saudara akan menikmati kuasa ibadah dan menikmati janji-janji dalam ibadah itu, dan saudara diberkati. Haleluya. Baik Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita buka di dalam Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18 berkata demikian: sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan.
Saudara, ada sebuah tulisan yang mengatakan demikian, manusia mungkin bisa bertahan hidup tanpa makan, tapi tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa harapan. Harapanlah yang membuat manusia tetap bertahan hidup, Bapak Ibu. Harapanlah yang membuat manusia tetap berjuang dalam hidup ini. Harapanlah yang membuat manusia tetap bergairah dan semangat dalam hidup ini, apapun situasinya. Itu sebabnya saudara, dalam keadaan hari-hari ini kita harus tetap punya harapan di dalam Tuhan. Kalau saudara membaca ayat yang ke-17, saudara, menjelaskan bahwa segala sesuatu tidak menghasilkan apapun di situ. Ya, pohon ara tidak berbunga dikatakan, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, lalu kandang-kandang domba, kambing, ternak semuanya kosong, saudara. Dalam keadaan segala sesuatu yang tidak menghasilkan apapun di situ, Nabi Habakuk tetap mengambil keputusan untuk bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan. Artinya apa, saudara? Dia tetap memilih hidup punya pengharapan di dalam Tuhan. Sebab orang-orang yang berpengharapan di dalam Tuhan adalah orang-orang yang tetap bersyukur dalam segala hal. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, segala sesuatu yang dikerjakan orang hari-hari ini, saudara, banyak tidak menghasilkan apa-apa. Sebagai akibat dampak dari penyakit COVID-19 ini, virus corona yang mewabah ini, sehingga ada orang yang berkata, pergi gelap, pulang gelap, masa depan tetap gelap katanya. Di mana-mana banyak orang mengeluh. Semua orang berseru, semua orang berkata-kata, saudara, sepi, sepi, sepi. Mall sepi, toko-toko sepi, warung-warung sepi, kantor-kantor sepi, ojol sepi, mobil-mobil online sepi dalam tarikannya, rumah-rumah ibadah sepi, bahkan gereja pun sepi, bahkan ada yang tutup seperti kita hari ini, sehingga kita beribadah secara online. Di mana-mana semua orang ngomong sepi, karena mereka takut dengan wabah virus corona hari-hari ini, dan itu berdampak kepada orang banyak. Mereka mengalami kesulitan ekonomi hari-hari ini. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tetap memilih hidup bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-dia di dalam Allah yang menyelamatkan. Sebab rencana Tuhan tidak pernah gagal untuk kita. Masa depan yang terbaik, yang penuh harapan, Tuhan sudah siapkan bagi kita. Itu sebabnya, saudara, kita harus tetap punya pengharapan di dalam hidup ini. Sikap putus asa, kecewa, tidak akan pernah menyelesaikan persoalan kita, malah akan memperburuk keadaan kita. Sebab Allah tidak berkenan dengan sikap seperti itu. Tapi sebaliknya, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, bagi orang-orang yang tetap beriman dan berpengharapan di dalam Tuhan, mereka akan melihat mujizat dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Itu sebabnya, saudara, lebih baik kita bangun iman dan pengharapan kita. Ada 6 tipe orang menghadapi masalah. Orang konyol adalah orang yang selalu membuat masalah. Orang biasa adalah orang yang selalu membicarakan masalah. Orang besar adalah orang yang selalu mengatasi masalah. Orang bijak adalah orang yang selalu bersyukur dengan masalah. Orang kreatif adalah orang yang selalu mencari peluang dari sebuah masalah. Dan orang beriman adalah orang yang selalu naik level karena masalah. Itu sebabnya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, jadilah orang bijaksana yang tetap bersyukur dengan masalah yang terhadapi. Jadilah orang yang kreatif, sekalipun ada banyak kesulitan, sudah tetap mencari peluang. Jadilah orang yang beriman, tetap naik level karena masalah,
bukan saudara menjadi orang yang lemah, jadi orang yang mundur, bahkan menjadi orang-orang yang kecewa. Saudara tidak akan mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Hanya orang-orang yang tetap beriman dan berpengharapanlah mereka akan melihat mujizat dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, ada 3 hal yang menjadi dasar pengharapan anak-anak Tuhan. Ada 3 hal yang menjadi dasar pengharapan kita, saudara, di tengah-tengah situasi dan keadaan itu. Apa yang pertama, saudara, adalah kitab suci atau firman Tuhan. Dalam Roma pasal 15 ayat yang keempat bagian B. Roma 15 ayat yang keempat bagian B dikatakan demikian: supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Perhatikan saudara, pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Dalam ayat itu jelas sekali saudara bahwa pengharapan itu muncul oleh firman Tuhan. Mengapa? Karena firman Tuhan itu adalah sebuah kebenaran yang sesungguhnya. Di dalam firman Tuhan tidak ada dusta di dalamnya, karena itu adalah kata-kata Allah yang sendiri. Di dalam firman Tuhan, janji-janji Tuhan selalu digenapi. Itu sebabnya firman Tuhan, saudara, itu menimbulkan iman dan pengharapan bagi orang-orang percaya. Karena firman Tuhan adalah perkataan Allah yang sesungguhnya dan pasti akan digenapi. Saya pernah membaca sebuah tulisan stiker dalam grup WA saya. Dikatakan begini, Bapak Ibu, salah satu mujizat firman Tuhan adalah kita tidak bisa mengubah isinya, tapi isi firman Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Waktu saya baca tulisan stiker ini, saya katakan, amin. Saya percaya itu, saudara. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa untuk mengubah suasana hati kita. Kalau hari-hari ini hatimu sedih, firman Tuhan sanggup menghibur, saudara. Yang lemah diubahkan jadi kuat, yang takut menjadi berani, yang putus asa menjadi berpengharapan di dalam Tuhan. Itulah yang muncul dari kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini semakin banyak kita mendengarkan berita-berita televisi, apalagi tentang virus corona di media sosial, membuat kita semakin takut, semakin lemah iman kita. Tapi sebaliknya, kalau kita lebih banyak mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan merenungkannya, maka saya percaya dalam hati kita ada ketenangan. Sebab ada iman dan pengharapan di dalam hati kita, karena firman Tuhan yang mengerjakannya itu. Mulai sekarang cintailah firman Tuhan, bergaul dengan firman Tuhan, setialah di dalam ibadah online, maka hati saudara akan dipenuhi iman dan pengharapan, dan akan tetap tenang menghadapi situasi apapun, karena engkau mendapatkan iman dan pengharapan di dalam firman Tuhan. Saudara, ada sebuah kesaksian pada tanggal 5 Agustus 2010, tambang emas tembaga di Copiano, Chile runtuh, saudara. Sebanyak 33 penambangnya itu terperangkap di dalam perut bumi yang jauhnya 700 meter dari permukaan tanah. Regu penyelamat sudah hampir putus asa untuk mencari lokasi mereka. Namun 17 hari kemudian mereka diketemui masih hidup semuanya. Lalu 7 minggu kemudian barulah mesin bor itu dapat menembus lubang tempat mereka berlindung. 33 penambang dievakuasi, semuanya dalam keadaan tetap hidup, dalam keadaan baik. Tapi mereka dalam keadaan kurus, lemah, ya, dalam keadaan lemah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan. Nah, menurut kesaksian mereka, ketika mereka ada dalam hari-hari dalam perut bumi, mereka sudah mulai putus asa. Mereka sudah tawar hati untuk tetap hidup, karena berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan
dalam perut bumi itu, saudara. Tapi ada sebuah kesaksian seorang yang bernama Jos Hendrikus. Ketika 32 teman-temannya sudah mulai putus asa, dia menguatkan dengan firman Tuhan. Dia bacakan firman Tuhan, dia bacakan janji-janji Tuhan, dia perkatakan firman Tuhan, sehingga 32 temannya yang tadinya sudah putus asa mendengarkan janji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mereka boleh dikuatkan kembali. Mereka tetap bertahan sampai pada waktu itu mereka boleh dikeluarkan. Sungguh luar biasa firman Tuhan, boleh membuat orang-orang dapat punya pengharapan dan bertahan dalam situasi yang sangat menakutkan pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang saya Tuhan, itu sebabnya betapa pentingnya kita dekat dengan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merindukan mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan sanggup menguatkan dan memberikan pengharapan dalam hidup kita. Yang kedua, dasar pengharapan orang Kristen yang kedua adalah Tuhan Yesus. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga bagian B, 1 Petrus pasal 1 ayat ketiga bagian B, dikatakan demikian: oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara perhatikan di situ, katakan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dasar pengharapan orang Kristen yang kedua adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Kita menyembah Tuhan yang hidup, Bapak Ibu, bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang berkuasa dan berkemenangan. Dia hidup, maka dia tahu dan mengerti keadaanmu dan masalahmu. Dia bukan saja mengerti dan tahu akan persoalanmu, tapi dia juga adalah Tuhan yang sanggup menolongmu, karena dia berkuasa untuk melakukan apa saja. Dia sudah bangkit dari kematian. Itu sebabnya saudara, karena kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkemenangan, kita pasti punya pengharapan di dalam Kristus Yesus yang sudah bangkit itu. Lalu yang kedua, saudara, dan 2 Korintus pasal 1 ayat ke-10. Ya, ada sebuah penambahan. 2 Korintus pasal 1:10 dikatakan, dari kematian yang begitu ngeri, ia huruf besar berarti Tuhan telah dan akan menyelamatkan kami, kata Paulus. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Dalam ayat ini Paulus selalu menaruh pengharapannya kepada Allah yang sudah bangkit itu, karena Allah tidak pernah bosan-bosannya untuk menyelamatkannya kembali. Dikatakan ia telah dan akan menyelamatkan kami lagi. Artinya dulu pernah ditolong oleh Tuhan, nanti Tuhan juga akan menolong dia. Allah yang sama disembah oleh Paulus adalah Allah yang kita juga sembah hari-hari ini. Kalau Allah tidak pernah bosan-bosan menolong Paulus, tentu dia juga tidak akan pernah jemu-jemu menolong kita. Kalau dulu saudara pernah ditolong berulang-ulang kali, Tuhan pun masih siap untuk menolong saudara berapa kali pun, karena dia mengasihi saudara, karena dia mencintai saudara. Itu sebabnya saudara, kita punya pengharapan, karena kita menyembah Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa. Haleluya. Yang ketiga, dasar pengharapan orang Kristen yang ketiga itu adalah Roh Kudus. Roma 15 ayat yang ke-13. Roma 15 ayat 13b dikatakan, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dasar pengharapan ketiga umat Tuhan adalah Roh Kudus. Dia adalah pribadi Allah sendiri, pengganti penyertaan Tuhan Yesus atas orang-orang percaya di dunia ini. Ketika dia berdiam dan memenuhi orang-orang percaya, itu artinya Allah beserta dengan mereka. Ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, artinya Allah bersama dengan kita. Kuasa Allah menaungi kita. Kita tidak sendirian dalam pergumulan hidup ini. Bahkan dia disebut penolong yang lain. Maka itu Roh Kudus memberikan pengharapan buat umat-umatnya. Pasti ada pertolongan apapun keadaanmu hari-hari ini. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan putus asa.
Jangan kecil hati. Jangan takut dengan kondisi apapun di dunia ini hari-hari ini. Karena kita memiliki 3 hal. Memiliki janji firman Tuhan yang tidak pernah berdusta. Kita memiliki Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Kita memiliki Roh Kudus yang berdiri dalam hidup kita. Dia adalah jaminan buat kita untuk tetap menolong kita, memelihara kita, membela kita. Itu sebabnya biarlah kita tetap semangat dan berpengharapan di dalam Yesus Kristus, karena kita punya 3 hal demikian. Haleluya. Firman Tuhan sampai di sini. Saya undang kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu. Saudara tetap menyanyikan lagu ini sekalipun saudara ada di perjalanan di rumah. Nyanyikanlah lagu ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Haleluya. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan, ku yakin saat kau berfirman. Haleluya. Oh, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Katakan, ku aman karena kau menjaga. Haleluya. Ku aman karena kau menjaga. Terima kasih Tuhan. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, haleluya. Bagi Tuhan, mari kita angkat tangan kita sebagai pengakuan kita kepada Tuhan bahwa kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan bagi kami yang beriman dan percaya kepada Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil. Mujizat Tuhan masih ada. Haleluya. Diangkat dan oh, bagi Tuhan ada yang mustahil. Tuhan ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Bagi Tuhan, haleluya, ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Dan dipulihkannya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan.
Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur memiliki janji-janji firman Tuhan yang tidak pernah gagal dan tidak pernah berdusta. Kami bersyukur kami memiliki Yesus yang hidup, yang sudah bangkit. Kami bersyukur Roh Kudus Engkau ada bersama dengan kami. Engkaulah jaminan untuk menolong kami, memelihara kami, melindungi kami. Engkaulah pengharapan bagi kami, bagi umat-umat-Mu. Itu sebabnya kondisi apapun hari-hari ini, bila umat-umat Tuhan percaya, Tuhan punya banyak cara untuk menolong umat-umat-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah pada siang hari ini, kami masih mau berdoa buat pokok-pokok doa kami. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia. Kami mengasihi bangsa ini sebagaimana Tuhan mengasihi, yang hari-hari ini sedang mengalami wabah penyakit virus corona. Kami berdoa Tuhan berikan hikmat dan kemampuan, kesanggupan kepada pemerintah untuk menangani wabah penyakit ini. Biar wabah penyakit ini tidak berlarut-larut, tapi boleh tuntas selesai dengan segera. Pakai Tuhan pemerintahan, bahkan Tuhan pakai juga setiap alat-alat medik, setiap para medis, dokter, relawan yang ada di depan yang menangani orang-orang yang sakit. Kami berdoa Tuhan pakai mereka untuk dapat menyembuhkan orang-orang yang sakit. Bahkan kami berdoa Tuhan lindungi, jagai mereka supaya juga mereka tidak terimbas dengan penyakit corona ini. Tuhan pakai mereka Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan bagi setiap umat-umat Tuhan, khusus sebagai jemaat-jemaat Lebong siaran ini. Hamba berdoa Tuhan, Engkaulah benteng perlindungan atas umat-umat-Mu. Engkau adalah penjaga yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur itu. Engkau yang akan menjaga mereka siang dan malam. Engkau yang akan meluputkan mereka dari segala mara bahaya. Tuhan yang akan mendengarkan masa-masa sulit mereka. Engkau mendengar doa-doa mereka. Tuhan lindungi umat-umat-Mu, sehingga umat-umat-Mu tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan dicukupkan demi kebutuhan keperluan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, kalau di antara mereka yang lemah Engkau kuatkan, kalau mereka susah Engkau hiburkan, sakit sembuhkan, dalam peperangan berikan kemenangan ya Tuhan. Engkau terus memberkati umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Setiap umat-umat-Mu sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, yang sudah beribadah dalam ibadah online ini, Tuhan berkati. Mulai di anak-anak yang paling kecil, remaja, pemuda, sampai kepada orang yang paling tua. Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih banyak Tuhan. Kami akhiri ibadah kami pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, serta cinta kasih dari Putra yang tunggal, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus boleh menyertai kita mulai saat siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima berkat Tuhan ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Selamat siang, Tuhan berkati kita semua.